Alhamdulillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatahu wa qa'tada bihudah ila yaumi liqa'illah amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan segenap para habaib yang karena banyaknya dan memang habaib semuanya sehingga tidak kami sebutkan namanya satu persatu, dan kami yakin sebetulnya kalau kami sebutkan namanya satu persatu inda dzikri asma'ikum tanzilur rahmah insyaallah. Kalau disebut namanya antum-antum semuanya insyaallah akan turun rahmat, karena antum semuanya di dalam diri antum mengalir darahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu merupakan suatu kemuliaan yang tidak terkira nilainya. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, tadi telah dibacakan kalamnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Sedikit dari yang tadi dibaca kami sampaikan, yaitu Habib Ali menyampaikan kalau ada majelis itu di situ ada kebaikan. Kemudian ada orang yang dia mampu hadir, akan tetapi dia memilih untuk tidak hadir. Walaupun Habib Ali bicaranya ketika itu majelis maulid, namun ini berlaku untuk semua majelis. Ada majelis, di situ ada kebaikan, dia mampu hadir tapi memilih untuk tidak hadir, maka orang yang seperti itu adalah orang yang mahrum, orang yang terharamkan daripada kebaikan. Kenapa? Loh, majelis bagus, dia yakin kalau datang di situ amal soleh dilaksanakan di waktu yang mulia, di tempat yang mulia. Mampu hadir kok nggak hadir, itu berarti orang yang terharamkan daripada berkah. Alhamdulillah kita semuanya orang yang insya Allah layak dapat berkah insya Allah, karena kehadiran kita di tempat ini. Dan insya Allah sebagaimana Allah Ta'ala kumpulkan kita di tempat ini, nanti kita semua kumpul bersama datuk kita Nabi Muhammad SAW dalam keadaan beliau ridha kepada kita semuanya. Dan tadi juga telah dibaca Maulid Simtud Duror, dan tadi yang terakhir sebelum dibacakan oleh Habib Ali itu ada Mahalul Qiyam. Saya mau sedikit aja menyampaikan apa yang ada di dalam Mahalul Qiyamnya Maulid Simtud Duror. Dalam Mahalul Qiyamnya Maulid Simtud ada pujian-pujian untuk Nabi Muhammad. Asyraqal kaunu tihaja bi wujudil Mustafa, terus seperti itu. Sampai akhirnya ada ungkapan syukur. Ungkapan syukur karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farli rabbi kullu hamdin jalla ayyahsurahul ad idhabana bi wujudin al Mustafa al hadi Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Segala puji itu milik Allah Jalla ayyahsurahul ad, dengan pujian yang tidak terhitung, unlimited pujian untuk Allah. Setelah itu khitab kepada Nabi, ya Rasulullahi ahlan bika inna bika nas'ad. Ya Rasulullahi ahlan, ya Rasulullah. Ahlan itu digunakan ungkapan kepada biasa dipakai untuk orang Arab. Maksudnya apa? Ketika orang datang itu ahlan, engkau itu keluarga kami. Engkau bukan orang asing, tapi engkau itu adalah keluarga kami, sehingga diucapkan kata-kata ahlan. Ya Rasulullah ahlan, selamat datang, ungkapan selamat datang untuk Rasulullah SAW. Dan ya Rasulullah, berkat engkau kami semuanya menjadi orang yang beruntung. Lalu Habib Ali menyampaikan, loh, kita disuruh doa hajatnya kabul, pikiran kita rumah yang bagus, mobil yang mewah, mungkin harta yang berlebih dan lain sebagainya. Ini kalau orang-orang soleh itu doa punya hajat, hajatnya bukan itu, bukan urusan dunia. Habib Abdullah bin Alawil Haddad ketika beliau ditanya apa hajat yang dimaksud dalam munajat beliau, hajatan fin nafsi ya Rabb faqdiha ya khair asyrafi abdin jullu qasdi, cita-cita yang diharap-harapkan yaitu suatu pertemuan dengan hamba yang termulia. Kata Habib Ali apa? Jullu qasdi liqa'uhu, cita-citaku yang terbesar
adalah berjumpa dengan hamba tersebut, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak apa-apa, insya Allah kalau kita waktu makhluk qiyam kita jud wa balliqul maksud kita itu doa, maka semua hajat kita dunia akhirat dikabulkan sama Allah Ta'ala. Memang Nabi SAW itu sebagai perantara yang terbaik agar hajat kita itu diterima sama Allah Ta'ala. Perantara terbaik kita itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak sahabat yang saat itu mengalami kondisi-kondisi yang genting, itu bisa selamat, dan itu bisa selamat daripada kondisi yang genting karena berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ada salah seorang sahabat namanya Qatadah bin Nu'man. Qatadah bin Nu'man ini saat itu ketika perang, beliau itu kena pukulan sampai matanya itu terlepas. Matanya itu terlepas. Maka ketika itu mau ke UGD yang nggak mungkin, puskesmas juga nggak ada. Ya satu-satunya yang bisa didatangi adalah Nabi Muhammad SAW. Maka datang kepada Nabi, beliau menyampaikan bahwasanya matanya ini terlepas. Sama Nabi dikasih tawaran, kalau sabar, insya Allah masuk surga. Yang satu sakit, yang diobati sama Nabi itu enggak sakit. Anda bisa bayangkan nih, berkahnya tangannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Rasulullah SAW itu perantara untuk tercapai semua tujuan kita itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi kalau kita lihat kisahnya para sahabat yang menjadi saksi. Jadi saksi, ada satu kitab ini ditulis oleh Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini. Kitab ini judulnya Sayyiduna Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat ini selama bulan Maulid dibaca di Masjid Riyadh di Solo. Itu setiap hari baca kitab itu. Itu waktu nyeritakan berkahnya tangan Nabi, itu riwayat banyak-banyaknya itu. Ada seorang sahabat dipegang rambutnya sama Nabi sampai umurnya 100 tahun rambutnya tidak ada ubannya. Sampai 100 tahun umurnya 100 tahun rambutnya nggak ada ubannya. Ada lagi namanya Amr bin Akhtab Al-Ansari. Itu dia. Suatu ketika Nabi SAW itu minta air. Ketika dibawakan air itu ke Nabi, ada rambutnya di situ. Maka sebelum diminum sama Nabi, dia ambil dulu rambutnya. Begitu dia ambil rambutnya, sama Nabi didoakan, Allahumma jammilhu, sambil dipegang jenggotnya. Ya Allah, perindahlah dia. Ini Amr sampai usia 100 tahun, rambutnya, jenggotnya nggak ada satupun yang beruban, bahkan wajahnya selalu ceria, selalu berseri-seri sampai meninggal dunia. Karena berkat didoakan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayuhal habaib al-muhtaramun, coba bayangkan ya, baru ngambil rambut dari minumannya Nabi aja didoakan sama Nabi, dunia akhirat senang. Wakif kita malam hari ini kita kumpul bersama-sama niatnya nyenengkan Nabi Muhammad insyaallah. Wakif nih panitia semua yang sudah berjuang di acara ini, insyaallah urusan dunia akhiratnya pasti diberikan kebaikan lewat perantara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru ngambil rambut aja itu sudah dapat doa istimewa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walhasil intinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah perantara kita agar semua hajat kita itu tercapai. Makanya jalinlah hubungan dengan Nabi Muhammad. Dengan cara apa? Mencintainya. Kalau orang zaman sekarang ini banyak yang tanya, bagaimana cara agar bisa mencintai Nabi? Ini loh ditanyakan sama orang-orang tua kita dulu, bisa kaget. Lah kok ada orang nggak cinta sama Nabi? Bingung orang tua dulu. Lah kok bisa kamu Islam kok nggak cinta Nabi? Orang tua kita dulu mungkin bingung, aneh. Mas sekarang di mana-mana orang. Bagaimana caranya agar bisa mencintai Nabi? Bingung cara untuk cinta Nabi. Karena saking udah jauhnya dari Rasulullah. Kita cintai Nabi Muhammad SAW. Ajarkan cinta ini kepada anak-anak kita semua anak-anak kita dari usia dini itu
itu sudah kenal ceritanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paling gampang ngajarin anak untuk cinta Nabi itu paling gampang, paling mudah caranya diceritakan kisah-kisah perangnya Nabi dan para sahabat. Karena anak-anak itu senang sama kisah yang perang-perang begitu kan, senang. Anak-anak kalian itu kalau diceritakan kisah perangnya Nabi dan para sahabat, itu mereka semuanya insya Allah akan jadi orang yang cinta sama Nabi Muhammad SAW. Nah juga kita pernah baca di kitabnya Ibn Hajar Ni'matul Kubra 'alal Alam, kisahkan sahabat itu ada satu orang sahabat itu dia sengaja keliling di malam hari, kemudian dia mendengar tiap rumah ini obrolannya apa, karena dulu kan rumah kan bukan dari tembok, sehingga orang lewat kan kedengeran isi obrolan yang di rumah. Katakan itu hampir setiap rumah itu semuanya nyeritakan Nabi Muhammad kepada anak-anaknya, dan yang paling sering diceritakan adalah maghazinya Rasulullah SAW, kisah-kisah perangnya Rasulullah SAW. Nah, karena itu yang paling mudah untuk menjadikan anak belajar mengidolakan Rasulullah SAW. Cintai Nabi, perbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu juga hidupkanlah sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Karena kadang-kadang sunnah-sunnah itu sudah banyak sekali yang ditinggalkan, sehingga akhirnya lama-lama kalau sunnah ini enggak hidup, akhirnya sunnah Nabi di dalam kitab ada, tapi di rumah kita menjadi asing. Kenapa? Karena tidak hidup sunnahnya Rasulullah SAW. Itu jadi kalau kita pengen tercapai semua cita-cita kita, maka solusinya adalah lewat Nabi Muhammad. Jalinlah hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Insya Allah hajat kita bukan tercapai seperti yang kita mau, tercapai lebih indah daripada yang kita mau, insya Allah. Berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, jud wa balligh kullah maksud. Kemudian setelah itu doa yang berikutnya, wahdina nahja sabili kaibihi nus'at wa nursyad. Ya Allah, berikanlah kepada kami petunjuk untuk bisa mengikuti jalannya Nabi Muhammad. Karena dengan jalan ini kami akan menjadi orang yang selalu beruntung dan selalu mendapatkan petunjuk. Dengan cara apa? Ngikuti jalannya Rasulullah SAW. Kita ini kalau sering dengar ngikuti jalannya salaf, itu jalannya Nabi. Aslafuna sholihun itu mereka jalannya itu yang ngikuti jalannya Rasulullah SAW. Manhajnya Nabi. Caranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, enggak berpaling sedikit pun daripada jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di salah satu kitab tentang Thariqah Alawiyah, Jawahirul Al-Lu'lu'iyah fi bayani Thariqatil Alawiyah, ada Habib Muhammad Al-Habsyi itu disebutkan. Jadi ulama itu meneliti. Karena ini kan majlis semuanya kan min dzurriyyatin Nabi SAW. Ulama-ulama itu meneliti sadah yang ada di setiap daerah. Yang ada di setiap daerah. Masing-masing semuanya orang-orang luhur, orang-orang mulia. Tapi aslafuna sholihun itu yang punya nilai plus. Kenapa? Karena sirah mereka tidak melenceng sedikit pun dari sirahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika Habibul Haddad mengatakan godaman ala godamin bijidin auzai, itu sambung sampai Nabi, ya betul memang seperti itu. Tidak melenceng sedikit pun. Semua jalannya adalah jalannya Rasulullah SAW. Dan kita ini kan doa, tiap hari kita doa 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk untuk bisa menempuh jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini apa? Imam Abu Aliyah menyebutkan jalan yang lurus dan siratal mustaqim yang dimaksud di situ adalah jalannya Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Ini jalannya as-salafun yang kita lihat bagaimana akhlaknya salaf-salaf kita, bagaimana perbuatan mereka, cara-cara mereka semuanya kita ikuti. Itu kita insya Allah setapak demi setapak kita mengarah kepada mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kalau dengarkan ceritanya as-salafun sholihun, apa kurangnya mereka? Ilmunya kalau kita dengarkan buat hati kita jadi kagum.
amalnya buat kita kagum, akhlaknya buat kita kagum, adabnya buat kita kagum. Gak ada yang buat kita itu bagian yang layak dikritik, itu gak ada. Semuanya istimewa. Semuanya itu istimewa. Dari mulai akhlaknya, dari mulai ilmunya, dari mulai amalnya. Wah, salaf kita tuh ilmiah. Tidak bisa bayangkan setiap rojab menghatamkan Sahih Bukhari. Sahih Bukhari loh dibaca tiap rojab. Ramadan menghatamkan Quran. Begitu juga paham beserta artinya. Ilmunya luar biasa. Kalau urusan amal luar biasa. Urusan akhlak gak usah ditanya lagi. Akhlak mereka kalau mau kita ceritakan waktu gak cukup ini. Dan kita insya Allah masing-masing sudah sering dengar ilmunya mereka, amalnya mereka, akhlaknya mereka, semuanya kita sudah sering dengar. Akhlaknya kalau diceritakan luar biasa. Keluhuran akhlak beliau-beliau itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata yang kita pernah dengar, Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf, Masya Allah. Dan kita dapat berkahnya Insya Allah. Itu ada salah seorang keluarga kita sendiri. Itu datang ke Habib Abdul Qadir, itu cium tangan. Setelah itu dia bilang, Habib, nama saya Fulan. Doakan anak saya. Nama saya namanya Fulan. Anaknya 5 sebut bang. Fulana. Sebut nama semuanya. Salaman gitu terus rame. Akhirnya terus dia mundur. 5 tahun berikutnya datang ke Jeddah, ketemu sama Habib Abdul Qadir, baru datang. Pada sahabat, ahlan ya Fulan, kif khabar auladak, Fulan, wa Fulana, disebutkan semuanya, ngerti. Alhamdulillah saya ini ketemu, itu ngomong minta doa itu nggak sampai 1 menit. 5 tahun saya disambut seperti seakan-akan saya ini keluarga. Wadita sebutkan semua nama anak saya, ditanyakan kabarnya satu-satu. Coba bayangkan akhlaknya. Itu pernah yang kita dengar, mungkin antum sebagian sudah pernah dengar juga. Kita pernah dengar dari Habib Abu Bakar Adni Al-Masyhur ketika jalsah dengan beliau, itu jalsah khusus. Beliau cerita waktu itu Ramadan ada pengajian tempatnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Ada pengajian. Bapak Abu Bakar Adni Al-Masyhur ini kalau datang pasti ngerekam. Beliau itu pasti ngerekam nasihatnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad begitu. Datang satu orang marah-marah sana. Yaitu di majlis itu di depan orang banyak, Habib Abdul Qadir dicaci maki habis bersih. Amamil malak, di depan orang banyak. Dicaci maki ketika itu habis bersih semuanya. Selesai itu kata Habib Abu Bakar Adni Al-Masyhur, kata Habib Abdul Qadir selesai itu tidak jawab, diam. Kata Habib Abdul Qadir, alas, majlisnya kita tutup. Besok mungkin beberapa hari kita liburkan dulu majlisnya. Nanti selanjutnya kita akan lanjut lagi. Ini Habib Adni Al-Masyhur sampai di rumah, di rekaman beliau itu cacian orang itu semuanya masuk. Sambil nangis itu beliau dengarkan, dan setiap cacian ditulis, dijawab dengan jawaban ilmiah. Dijawab dengan jawaban ilmiah. Sampai kurang lebih beliau sehari itu cuma nulis jawaban atas cacian itu kepada Habib Abdul Qadir. Besoknya datang sama Habib Abdul Qadir, Habib, semua omongannya orang itu sudah saya jawab dengan jawaban yang ilmiah, dan ini ada di dalam kertas ini. Abdul Qadir kertasnya diambil, ditaruh di sampingnya. Ya waladi, caranya enggak begitu. Itu dia mencaci maki saya, dia punya alasan. Jarang datang ke masjid, mungkin dianggap saya jarang datang ke tempatnya dia, mungkin dia punya alasan. Nah, saya punya udzur, kenapa kok saya enggak datang ke sana? Biarkan aja, enggak usah dijauh, enggak usah berhati. Enggak bisa bayangkan, dipermalukan, dicaci maki depan orang banyak. Sama sekali enggak ada jawaban, dan tidak ada doa buruk yang keluar untuk orang itu.
Itu kalau seandainya orang itu didoakan keburukan, oh yakin dunia akhirat hancur pasti orang itu. Nggak ada doa buruk sedikit pun yang keluar untuk orang itu. Kisah juga ada juga sedikit, ini bentar lagi insya Allah selesai karena maksimal waktu 25 menit insya Allah. Habib Alwi Al-Habsyi Solo, Al-Habsyi Solo, ayahnya Habib Anis. Itu beliau pertama kali buat hall, itu kan jamaah sampai akhirnya dari zawiyah sampai ke masjid. Sehingga kan akhirnya makan hidangan itu kan di masjid. Hidangan itu di masjid. Tidak jauh dari Masjid Riyadh itu ada kumpulan, biasa duduk kumpulan. Loh, sekarang kan gafle dan lain sebagainya kan biasa begitu. Ini kumpulan ini semuanya tiap hari ngata-ngatain Habib Alwi. Di antara ketika itu dapat momen itu ndak betul, masjid dikotori, dibuat makan dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya betul. Lalu caci maki sampai berhari-hari, sampai ada cacian dan maki ini terdengar ke Habib Alwi. Ke Habib Alwi. Oh, mana yang disuruh di sana? Oh ya, kelas. Berapa orang duduk di sana? Ada sekitar 20 orang. 20 orang, ada 20 orang duduk di sana. Besoknya Habib Alwi belanja ke pasar, dibuatkan harithah. Buatkan harithah yang enak, diantar sendiri ke sana. Jadi yang tiap hari mencaci maki ini, tiba-tiba datang Habib Alwi datang ke sana. Ahlan wa sahlan, kan duduk di sini. Zaid, ini biar jalsahnya tambah Zaid, ana sudah buatkan harisah buat kamu semuanya. Buatkan harisah buat kamu semua. Siapkan harisahnya ini dan sebagainya. Terus saya ikut makan. Makan yang enak ya. Biar tidak sungkan Habib Alwi ditinggal. Ini semua yang duduk toleh-tolehan semuanya. Tolehan semuanya. Percaya enggak percaya, yang dicaci maki tiap hari. Dengar di hati. Akhirnya makan haritha dan lain sebagainya. Hari itu aja sebagian besar di antara mereka besoknya sudah jadi orang yang duduk di zawiyah sama Habib Alwi. Yang belum mau sama Habib Alwi yang memang masih musuh didatangi lagi. Lah, mohon maaf kalau kemarin kurang enak, ana minta maaf, ana cuma buat seada-adanya, kapan-kapan ana buatkan lagi. Kapan-kapan ana buatkan lagi. Orang-orang yang akhirnya duduk ada di zawiyah itu sampai sekarang anak cucunya tetap masih ikut ala tariqatina, masya Allah. Ada dakwahnya sahabat salihun. Kalau kita bahas ilmunya, akhlaknya semuanya luar biasa. Dan ini termasuk athar wahdina nahja sabilih kaibihan nus'at wa nursyad. Yang terakhir yang ketiga, Rabbi ballighna bijahi fi jiwari khairah. Ya Allah, sampaikan kami kepada tempat yang terbaik. Mana tempat yang terbaik? Berkat Nabi Muhammad SAW, khairamakat bijiwari, bertetangga dengan Rasulullah SAW. Pengen di tempat yang terbaik, pokoknya pengen deket sama Nabi. Di surga kumpul dengan Rasulullah SAW. Fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Surga dan segala sifat-sifatnya yang penuh dengan kenikmatan tidak menjadikan aku ingin masuk ke dalamnya, namun aku ingin masuk ke dalamnya karena kekasihku Nabi Muhammad SAW itu ada di sana. Karena itu ya Habaib al-Muhtaramun, sebenarnya nasihat ini saya tujukan lebih kepada untuk diri saya sendiri. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan intisabnya kita kepada Rasulullah SAW. Semoga nikmat ini bisa kita jaga dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena sebetulnya ini satu nikmat yang memang harus dijaga. Ini amanat sebenarnya. Kita semuanya ini yang sudah menjadi keluarga Nabi SAW harus tanggung jawab untuk menjaga nama baiknya Rasulullah SAW. Jangan sampai karena sikap kita yang kurang baik nanti sampai ada ungkapan Habib kok akhlaknya begitu, Habib kok begini, Habib kok muamalahnya enggak jujur, Habib kok pesta pernikahannya enggak benar, Habib kok begini, cucu Nabi kok seperti itu. Jangan sampai itu terjadi. Anda bayangkan gelar kehormatan orang karena sambung sama Nabi itu jadi terlecehkan karena kita. Bayangkan coba,
orang merusak nama baik orang lain, dosa apa enggak? Dosa ya kan? Anda bayangkan Anda merusak nama baik cucu-cucunya Nabi Muhammad SAW karena kelakuan kita yang kurang baik. Ini nasihat saya ditujukan untuk diri saya. Semoga insya Allah Ta'ala muliakan kita menjadi orang yang sambung dengan Nabi Muhammad SAW. Kita juga jadi orang yang mencintai dan dicintai oleh Rasulullah SAW. Semoga insya Allah semua keturunan kita juga jadi pecinta Nabi, dan semua insya Allah yang terlibat di dalam acara ini Allah Ta'ala berikan kebaikan, berikan balasan yang berlimpah ruah, dan semoga Allah Ta'ala kabulkan hajat kita semuanya, ampunkan dosa kita semuanya, Allah Ta'ala perbaiki kita semuanya. Kita keluar daripada majelis ini kita menjadi orang yang lebih baik lagi, menjadi orang yang bisa lebih membahagiakan Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.